Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin As, sang pembebas Palestina dan Mesir dari cengkraman Romawi. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah 1991 menyebutkan bahwa ada 3 orang gembong Quraisy yang amat menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwahnya dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dan memohon kepada Tuhannya agar menurunkan azabnya pada mereka. Tiba-tiba, sementara ia berdoa dan memohon itu, turunlah wahyu atas kalbunya berupa ayat yang mulia ini. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat 3 Ali Imran ayat 128. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa maksud ayat itu ialah menyuruhnya agar menghentikan doa untuk menyiksa mereka serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah semata. Kemungkinan mereka tetap berada dalam keaniayaan hingga akan menerima azabnya, atau mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka hingga akan memperoleh rahmat karunia-Nya. Maka Amr bin As adalah salah satu dari ketiga orang tersebut. Allah memilihkan bagi mereka jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat. Maka ditunjukinya mereka jalan untuk menganut Islam. Dan Amr bin As pun beralih rupa menjadi seorang muslim pejuang dan salah seorang panglima yang gagah berani. Kisah keislaman Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu tidaklah termasuk angkatan pertama yang masuk Islam. Ia baru masuk Islam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak lama sebelum dibebaskannya kota Mekkah. Anehnya, keislaman itu diawali dengan bimbingan Negus Raja Habsyi. Sebabnya ialah karena Negus ini kenal dan menaruh rasa hormat terhadap Amr bin As radhiyallahu anhu yang sering bolak-balik ke Habsyi dan mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah bagi raja. Di waktu kunjungannya yang terakhir ke negeri itu, tersebutlah berita munculnya Rasul yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Maharaja Habsyi itu menanyakan kepada Amr bin As kepada ia tak hendak beriman dan mengikutinya, padahal orang itu benar-benar utusan Allah. Benarkah begitu? Tanya Amr bin As kepada Negus. Benar, ujar Negus. Turutlah petunjukku, hai Amr, dan ikutilah dia. Sungguh dan demi Allah, ia adalah di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menantangnya. Secepatnya Amr bin As terjun mengarungi lautan kembali ke kampung halamannya, lalu mengarahkan langkah menuju Madinah untuk menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam perjalanan ke Madinah itu, ia bertemu dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan Utsman bin Thalhah yang juga datang dari Mekah dengan maksud hendak baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ketiga orang itu datang, wajahnya pun berseri-seri. Lalu katanya pada sahabat-sahabatnya, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Mula-mula tampil Khalid bin Walid dan mengangkat baiat. Kemudian majulah Amr bin As dan katanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan baiat kepada Anda asal saja Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Amr, baiatlah karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Amr bin As pun baiat dan diletakkannya kecerdikan dan keberaniannya dalam dharma baktinya kepada agamanya yang baru. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Rafiqul A'la, Amr bin As sedang berada di Oman menuju gubernurnya. Dan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan di Suriah, kemudian dalam membebaskan wilayah Mesir dari penjajahan Romawi. Dan di sini, di bumi Mesir sendiri, orang-orang yang memandang Islam itu adalah agama yang lurus dan mulia, dan melihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat dan nikmat serta karunia.
serta penyampai kebenaran utama yang menyeru kepada Allah berdasarkan pemikiran dan mengilhami kehidupan ini dengan sebagian besar dari kebenaran dan ketakwaan. Orang-orang yang beriman itu akan memendam rasa cinta kasih kepada laki-laki yang oleh takdir dijadikan alat-alat bagaimanapun untuk memberikan Islam keharibaan Mesir dan menyerahkan Mesir ke pangkuan Islam. Maka alangkah tinggi nilai hadiah itu dan alangkah besar jasa pemberinya, sementara laki-laki yang menjadi takdir dan dicintai oleh mereka itulah dia, Amr bin As radhiyallahu anhu. Sosok Amr bin As. Tatkala Rasulullah SAW wafat, Amr bin As sedang berada di Oman menjadi gubernurnya, dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Suriah, Baitul Maqdis, Palestina, kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Amr tidak hanya seorang panglima perang tangguh sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lain. Ia tidak hanya seorang diplomat ulung sebagaimana Muawiyah, tapi juga seorang negarawan yang pintar memerintah. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan dan bercakapnya memberi isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa. Hingga pernah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab melihatnya datang. Ia tersenyum melihat caranya berjalan itu, lalu berkata, "Tidak pantas bagi Abu Abdillah untuk berjalan di muka bumi kecuali sebagai amir." Tetapi di samping itu ia juga memiliki sifat amanat, menyebabkan Umar bin Al-Khattab, seorang yang terkenal amat teliti dalam memilih gubernur-gubernurnya, menetapkannya sebagai gubernur di Palestina dan Zordania, kemudian di Mesir selama hayatnya Al-Faruq. Amr bin As adalah seorang yang berpikiran tajam, cepat, tanggap, dan berpandangan jauh ke depan. Di samping itu, ia juga seorang yang amat berani dan berkemauan keras dan cerdik. Pembebasan Baitul Maqdis, Palestina. Pada periode kekhalifahan Abu Bakar, Amr bin As memiliki peranan penting dalam pembebasan kota-kota di Palestina. Namun reputasinya yang lebih populer di kalangan sejarawan barat adalah peran besarnya dalam penaklukan Mesir pada periode kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia bahkan diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Palestina dan sekitarnya. Setelah pasukan muslim berhasil membebaskan Damaskus, Fihl, Pella, dan beberapa wilayah di Syam dari penguasaan tentara Romawi Timur Bizantium, Khalifah Umar bin Khattab segera memerintahkan Amr bin Al-As untuk membawa pasukannya bergerak menuju Baitul Maqdis atau dikenal pula dengan sebutan Elia. Sementara pasukan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bergerak menuju Hims. Pasukan Amr sebelumnya telah tiba di gerbang Palestina. Rupanya sebelum tiba di Baitul Maqdis, mereka harus berhadapan dulu dengan pasukan Romawi Timur yang sedang berkumpul di suatu tempat di Palestina bernama Ajnadain. Pasukan Romawi tersebut dipimpin langsung oleh Artobun, panglima besar Bizantium paling cerdik yang posisinya berada setingkat di bawah Heraklius. Maka berhadap-hadapanlah dua pasukan yang dipimpin oleh dua panglima cerdik. Amr melawan Artobun. Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar hal ini berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sebagaimana dikutip dalam buku Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal, "Kita telah melempar Artobun Romawi dengan Artobun Arab. Kita lihat apa yang akan terlihat." Artobun sebenarnya sudah menunggu kedatangan pasukan muslim di Ajnadain. Ia juga sudah menempatkan pasukan dalam jumlah besar di Romlah dan pasukan dalam jumlah serupa di Baitul Maqdis. Garnisun-garnisunnya dibiarkan di Gaza, Sabastia, Samaria, Nablus, Lat, dan Jaffa. Dengan posisi seperti ini, pasukan Romawi Timur tinggal menunggu kedatangan pasukan Arab yang akan menyerbu mereka. Begitu pula Amr bin As sudah memperkirakan tak bakal mudah menundukkan pasukan Romawi di bawah Artobun yang culas. Bila ia mengadu pasukannya saat itu dengan Romawi,
besar kemungkinan pihaknya akan kalah. Terlebih lagi, jalur laut masih terbuka. Bala bantuan Romawi bisa saja datang dari jalur itu. Karena itu, Amr berkirim surat kepada Umar bin Khattab, meminta agar khalifah segera mengirimkan pasukan muslim guna menaklukkan wilayah Kaisariah, atau dikenal pula dengan nama Kaisaria Palestina, wilayah pelabuhan yang terletak di sebelah selatan Haifa dan dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa selanjutnya terjadilah peperangan di Ajnadin. Pada perang ini, Allah Azza wa Jalla menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Artobun sendiri kemudian lari ke Ilya, Baitul Maqdis, dan masuk ke dalam benteng yang terdapat di sana. Amr sang pembebas Mesir. Kitab Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir menjelaskan ketika Umar bin Khattab beserta umat muslim menyelesaikan penaklukan Syam, Amr bin As dikirim ke Mesir. Amr bin As terkenal selalu memiliki strategi sebelum berperang, termasuk saat membebaskan Mesir dari Romawi dan Persia. Amr bin As diutus ke Mesir setelah penaklukan Baitul Maqdis dan ditemani sejumlah sahabat, antara Lin, Bishr bin Artah, Kharijah bin Hudzaifah, Amir bin Wahab al-Juhmi. Para mu'arrikh atau ahli-ahli sejarah biasa menggelari Amr bin As dengan penakluk Mesir. Tetapi menurut kita gelar ini tidaklah tepat dan bukan pada tempatnya. Mungkin gelar yang paling tepat untuk Amr radhiyallahu anhu ini dengan memanggilnya pembebas Mesir. Islam membuka negeri itu bukanlah menurut pengertian yang zalim digunakan di masa modern ini, tetapi maksudnya tiada lain ialah membebaskannya dari cengkeraman dua kerajaan besar yang menimpakan kepada negeri ini serta rakyatnya perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Mesir sendiri ketika pasukan perintis tentara Islam memasuki wilayahnya merupakan jajahan dari Romawi, sementara perjuangan penduduk untuk menentangnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Maka tatkala dari tapal batas kerajaan-kerajaan itu bergema suara takbir dan pasukan-pasukan yang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka pun dengan berduyun-duyun segera menuju fajar yang baru terbit itu, lalu memeluk agama Islam, yang dengannya mereka menemukan kebebasan mereka dari cengkeraman Bizantium Romawi Timur. Jika demikian halnya, Amr bin As radhiyallahu anhu bersama pasukan kaum muslimin tidaklah membebaskan Mesir. Mereka hanyalah merintis serta membuka jalan bagi Mesir agar dapat mencapai tujuannya dengan kebenaran dan mengikat norma dan peraturan-peraturannya dengan keadilan, serta menempatkan diri dan hakikatnya dalam cahaya kalimat-kalimat ilahi dan dalam prinsip-prinsip Islami. Amr bin As radhiyallahu anhu amat berharap sekali akan dapat menghindarkan penduduk Mesir dan orang-orang Koptik dari peperangan, agar pertempuran terbatas antaranya dengan tentara Romawi saja yang telah menduduki negeri orang secara tidak sah dan mencuri harta penduduk dengan sewenang-wenang. Oleh sebab itulah kita dapati ia berbicara ketika itu kepada pemuka-pemuka golongan Nasrani dan uskup-uskup besar mereka. Katanya, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan menitahkan kebenaran itu, dan sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugas risalahnya, kemudian berpulang setelah meninggalkan kami di jalan lurus terang benderang. Di antara perintah-perintah yang disampaikannya kepada kami ialah memberikan kemudahan bagi manusia. Maka kami menyeru kalian kepada Islam. Barang siapa yang memenuhi seruan kami, maka ia termasuk golongan kami, beroleh hak seperti hak-hak kami, dan memikul kewajiban seperti kewajiban-kewajiban kami. Dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan kami itu, kami tawarkan membayar pajak dan kami berikan padanya keamanan serta perlindungan. Dan sesungguhnya Nabi SAW kami telah memberitakan bahwa Mesir akan menjadi tanggung jawab kami untuk membebaskannya dari penjajah,
dan diwasiatkannya kepada kami agar berlaku baik terhadap penduduknya. Sabdanya, sepeninggalku nanti Mesir menjadi kewajiban kalian untuk membebaskannya, maka perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka masih mempunyai ikatan dan hubungan kekeluargaan dengan kita. Hadis riwayat Muslim. Maka jika kalian memenuhi seruan kami ini, hubungan kita semakin kuat dan bertambah erat. Amr radhiyallahu anhu menyudahi ucapannya, dan sebagian uskup dan pendeta menyerukan, sesungguhnya hubungan silaturahmi yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu pendekatan dengan pandangan jauh yang tak mungkin disuruh hubungan kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percakapan ini merupakan permulaan yang baik untuk tercapainya saling pengertian yang diharapkan antara Amr bin As radhiyallahu anhu dan bangsa Koptik penduduk Mesir, walau panglima-panglima Romawi berusaha keras untuk menggagalkannya. Setelah penaklukan wilayah Memphis, Amr memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju Alexandria. Muqawqis segera mengumpulkan para pendeta kota dan para pembesarnya. Muqawqis berkata kepada mereka, orang-orang Arab itu telah mengalahkan kekuasaan Kisra Persia dan Kaisar Romawi, serta menghilangkannya dari kerajaan-kerajaan mereka. Kita tidak memiliki daya di hadapan mereka. Pendapatku, kita lebih baik membayar jizyah untuk mereka. Muqawqis lalu mengirimkan seorang utusan kepada Amr bin As yang menyatakan kesediaan penduduk Alexandria untuk membayar jizyah. Amr menerima tawaran mereka dan mengikat perjanjian. Amr bin As kemudian menulis ikrar perdamaian untuk penduduk setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diberikan Amr bin As kepada penduduk Mesir, yaitu berupa jaminan keamanan atas jiwa mereka, agama mereka, harta mereka, gereja mereka, salib mereka, turhan mereka, dan laut mereka. Kami tidak akan merampas sedikit pun dari itu semua. Penduduk Mesir hendaklah mereka membayar jizyah jika menyepakati perjanjian ini. Jika di antara mereka ada yang menolak untuk memenuhi, maka ganti rugi tidak akan berlaku bagi mereka, dan jaminan kami tidak berlaku bagi mereka yang menolak. Barang siapa yang menolak dan memilih pergi bersama orang-orang Romawi, maka akan dijamin sampai mencapai tujuan atau keluar dari kekuasaan kami. Segala yang ada dalam perjanjian ini berada dalam perlindungan Allah, dalam perlindungan Rasul-Nya, dan dalam perlindungan Amirul Mukminin Umar bin Khattab serta seluruh mukminin. Penduduk Mesir dan Alexandria menerima perjanjian itu, lalu Umar memerintahkan Amr bin As untuk mendirikan kota Fushatat. Dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir menjelaskan, Abu Misyar berpendapat bahwa penaklukan Mesir terjadi pada tahun 20 Hijriyah, sedangkan penaklukan di Alexandria, Iskandaria pada tahun 25 Hijriyah. Sejarawan berbeda pendapat tentang kapan tepatnya negeri Mesir dapat ditaklukkan sepenuhnya. Sebagian mengatakan hal itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriyah, sedangkan yang lain mengatakan hal itu terjadi pada tahun 20 Hijriyah dan kota Alexandria, Iskandaria pada 25 Hijriyah setelah 3 bulan pengepungan. Setelah berhasil menaklukkan Mesir dan Alexandria, Amr bin As diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di sana. Dampak dari pembebasan wilayah Mesir dan Alexandria bagi ekspansi Islam ialah wilayah kekhalifahan Islam meluas hingga ke benua Afrika bagian utara. Akhir hayat Amr. Amr bin As wafat di Mesir pada hari raya Idul Fitri tahun 43 Hijriyah atau 665 Masehi. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dimakamkan di Muqattam, pemakaman warga Mesir di lereng gunung. Di saat-saat kepergiannya itu, ia mengemukakan riwayat hidupnya. Pada mulanya, aku ini seorang kafir dan orang yang amat keras sekali terhadap Rasulullah SAW. Hingga seandainya aku meninggal pada saat itu, pastilah masuk neraka. Kemudian aku membaiat kepada Rasulullah SAW. Maka tak seorang pun di antara manusia yang lebih kucintai dan lebih mulia dalam pandangan mataku daripada beliau. Dan seandainya aku diminta untuk melukiskannya,
maka aku tak sanggup karena disebabkan hormatku kepadanya. Aku tak kuasa menatapnya sepenuh mataku. Maka seandainya aku meninggal pada saat itu, besar harapan akan menjadi penduduk surga. Kemudian setelah itu, aku diberi ujian dengan beroleh kekuasaan. Begitupun dengan hal-hal lain. Aku tidak tahu apakah ujian itu akan membawa keuntungan bagi diriku ataukah kerugian. Lalu diangkatnya kepala ke arah langit dengan hati yang tunduk, sambil bermunajat kepada Tuhannya yang maha besar lagi maha pengasih, seraya berdoa, "Ya Allah, daku ini orang yang tak luput dari kesalahan, maka mohon maafkan. Daku tak sunyi dari kelemahan, maka mohon diberi pertolongan. Sekiranya daku tidak beroleh rahmat karuniamu, pasti celakalah nasibku." Di pangkuan bumi Mesir, negeri yang diperkenalkannya dengan ajaran Islam itu, bersemayamlah tubuh kasarnya. Dan di atas tanahnya yang keras, majelisnya yang selama ini digunakannya untuk mengajar, mengadili, dan mengendalikan pemerintahan masih tegak berdiri melalui kurun waktu, dinaungi oleh atap masjidnya yang telah berusia lanjut, Jami'u Amr, yakni masjid yang mula pertama didirikan di Mesir, yang disebut di dalamnya asma Allah yang tunggal lagi esa, serta dikumandangkan ke setiap pojoknya dari atas mimbarnya kalimat-kalimat Allah serta pokok-pokok agama Islam. Begitulah yang dilakukan Amr bin As saat membebaskan rakyat Mesir. Dia memberikan perlindungan kepada jiwa, harta, gereja, salib, dan keyakinan orang-orang yang tidak ingin memeluk agama Islam, khususnya adalah orang-orang Koptik Mesir.